Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudari-saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan akidah sahihah, akidah yang benar adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Akidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul melalui ayat-ayat Al-Quran maupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani, tidak boleh ditolak dengan akal, tidak boleh ditolak dengan perasaan. Karena akidah sahihah, akidah yang benar ini yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Di hari-hari ini ada benar hanya dengan akal, hanya dengan logika, padahal akal kita terbatas, padahal logika kita terbatas. Akal harus tunduk dengan ayat Al-Quran, akal harus tunduk dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah tentang ketinggian Allah. Allah Maha Tinggi, Allah berada di langit. Ini ditolak mentah-mentah hanya dengan akalnya, hanya dengan pikirannya. Padahal akidah keyakinan Allah berada di langit telah tetap melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu-ibu, peristiwa Isra Mi'raj menetapkan Allah itu berada di atas langit.
Yang sayangnya kaum muslimin tidak mengambil pelajaran ini, bahwa Allah di atas langit. Mereka hanya memperingati, hanya libur panjang, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Allah berada di atas langit. Isra artinya perjalanan. Nabi Muhammad dijalankan dari Mekah sampai Palestina. Mi'raj artinya Nabi Muhammad diangkat ke langit. Untuk apa beliau ke sana? Menemui Allah, menerima kewajiban salat. Di sini sangat jelas bahwa Nabi naik ke atas. Berarti Allah berada di Bahkan ketika Nabi sudah menerima kewajiban salat 50 waktu, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, apa yang telah Allah wajibkan? Allah telah mewajibkan umatku salat 50 kali. Nabi Musa bilang apa? Kembali lagi sana. Kembali lagi sana. Minta keringanan. Kira-kira Nabi kembalinya ke bawah apa ke atas lagi? Ke atas lagi. Menunjukkan Allah berada di atas, di arsy. Nabi gak turun ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi naik lagi. Minta keringanan agar sholatnya tidak sampai 50 kali. Ini pelajaran besar dari peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Allah berada di atas. Sayangnya pelajaran ini tidak diambil oleh orang-orang yang memperingatinya. Tidak diambil oleh orang-orang yang merayakannya. Padahal sangat jelas dalilnya. Al-Bukhari. Peristiwa Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran agar kita mendahulukan Al-Quran daripada akal kita, logika kita. Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dalam hadis disebutkan Nabi itu berangkat ba'da Isya, subuh sudah balik lagi ke Mekah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ditetapkan melalui ayat Quran, melalui hadis Nabi. Jangan pakai akal. Mana mungkin dari Mekah ke Palestina, pulang-pulang balik ke Mekah, PP subuh sudah nyampe. Bisa itu. Mana mungkin Nabi naik ke langit. Ini kan akal kita. Tapi akal kita tidak mampu menjangkau. Al-Quran sudah menetapkan Isra Mi'raj ada. Maka dahulukan ayat Al-Quran. Jangan dahulukan akal kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, pelajaran kedua, kita mendahulukan wahyu daripada mendahulukan topik. Ini sebagai cambuk keras bagi orang-orang pengagum akal, orang-orang yang pengagum logika, yang pikirannya ruwet. Pikirannya apa? Ruwet. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti butuh tempat
seperti manusia, itu kan ruwet. Mikirnya jelimet. Apa itu jelimet? Kusut. Sudah. Kenapa kita tidak bisa imani? Sudahi. Jangan mikir macam-macam. Imani saja. Allah berada di atas. Titik. Selesai. Gak usah mikir kalau di atas berarti butuh tempat. Kalau butuh tempat sama seperti manusia. Ini kan pikiran rumet. Imani saja, titik, selesai. Allah berada di atas. Tidak perlu nanti butuh ini, nanti sama-sama manusia. Tidak. Karena kewajiban kita beri. Ini mukaddimah, ibu-ibu, kajian kita pagi ini. Karena sedang ramai di media sosial. Munculnya dai ini yang menebarkan pemikiran logika, pemikiran menyimpang, menolak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi hanya dengan akal, menolak akidah yang para ulama sepakat Allah itu berada di atas. Poin ke-50, pemungkaran dosa-dosa yang biasa diremehkan oleh kaum wanita. Yang ke-50, memakai pakaian popularitas. Memakai pakaian popularitas. Di antara pakaian yang dilarang bagi seorang wanita adalah berhias, berpakaian agar populer, agar viral. Karena pakaian itu harganya mahal atau bentuk modelnya yang aneh. Ini niat yang harus diluruskan. Kita pakai baju, pakai pakaian untuk menutupi aurat, untuk menjalankan perintah Allah, bukan ingin dilihat orang banyak sehingga viral, sehingga populer. Tidak. Pakaian yang harganya ratusan juta, sehingga ketika ngomong ke orang ada rasa bangga, menjadi. Atau bentuk pakaiannya yang aneh bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Bentuknya bagaimana? Bentuknya tidak lazim, tidak wajar, sehingga orang banyak mengingat, viral. Ini juga niat yang harus diluruskan. Misalnya ibu-ibu pakai baju, pakaian yang luarnya full dengan manik-manik dari kerang hijau. Tempelinnya gimana itu? Kerang hijaunya full, satu body, satu tubuh. Viral. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu yawmal qiyamati thawban mithlah thumma tulahhabu fihi an-nar." Barang siapa yang memakai pakaian popularitas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan pakaikan untuknya pakaian yang semisal dengan itu. Kemudian dia dijilat dengan api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Orang yang pakai baju supaya terkenal, populer, dia pakaikan bajunya, tapi setelah itu dijilat api neraka. Apa manfaatnya? Kita bangga dengan baju kita, ujung-ujungnya dibakar api. Tidak boleh.
Demikian pula dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man labisa sauba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thauba madallah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, maka Allah akan pakaikan untuknya pakaian kehinaan. Di dunia dia pakai baju supaya tenar, populer, viral, maka di akhirat dipakaikan baju kehinaan. Baju yang jelek sebagai bentuk penghinaan kepada. Saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, baju kita hendaklah baju yang wajar, yang lazim, yang biasa dikenal oleh masyarakat, bukan yang aneh-aneh. Dengan tetap memperhatikan aturan syariat. Masyarakat pakai bajunya terbuka, kita pakai baju tertutup. Apakah berarti kita memakai baju yang tidak lazim? Tidak. Kita masih pakai baju yang lazim. Karena perintah menutup aurat dari siapa? Dari Allah. Walaupun masyarakat pakaiannya terbuka. Jadi sunnahnya justru ibu-ibu, kita itu pakai baju yang lazim biasa dipakai oleh masyarakat di daerah kita tinggal, selama masyarakatnya tidak menyimpang. Kalau di satu daerah masyarakatnya hanya pakai koteka, apakah kita menyesuaikan baju masyarakat? Tidak. Kenapa tidak? Nah, Allah yang merintahkan kita menutup. Tapi kalau masyarakat kita tidak macam-macam, bajunya normal, nutup aurat, kita ikut. Kita ikut berpakaian seperti lazimnya masyarakat. Contohnya masyarakat kita banyak yang memakai jilbab, nutup kepalanya. Kita pun ikut pakai jilbab. Gamisnya kadang-kadang tidak terusan, setelan, atasan lain, bawahan lain. Bawahannya pakai bahan denim. Rok perempuan seperti jeans, atasannya beda. Boleh tidak? Boleh. Kalau memang lebar menutup aurat. Yang tidak boleh itu berpakaian memakai baju tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga terlihat aneh, sehingga terlihat buruk karena membuka aurat sangat terbuka misalkan. Ini yang tidak boleh. Jadi para ibu yang dimuliakan Allah, luruskan niat kita dalam berpakaian agar kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pakai baju tujuannya untuk apa? Nutup aurat. Apalagi berhias di depan suami. Karena dengan memakai baju akan terlihat cantik, anggun. Apalagi baju hitam-hitam terlihat kasual. Kemudian untuk melindungi dari cuaca panas, dingin, itu tujuan memakai baju. Tidak ada tujuan memakai baju pamer ke tetangga. Kamu lihat baju saya, bahannya ultra sleek. Ultra sleek, ultra silk. Kamu bahannya apa? Kain goni. Tahu kain goni? Kasar, gatel. Jadi tidak ada tujuan memakai baju untuk pamer, untuk terkenal, untuk viral. Tidak ada. Atau sombong.
Kalau baju saya itu bahannya aja nggak ada di Indonesia, carinya harus di LN. Gimana LN, Bu? Enteng aku. Nyucinya nggak boleh pakai air, kayak dry clean, kayak udara uap. Nyucinya nggak boleh disentuh. Masukin mesin, keluar sudah disetrika. Bukan itu kita berpakaian, tapi kita berpakaian dalam rangka cari ridha Allah. Karena Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dalam rangka takwa, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena ketika kita pakai jilbab menutup aurat, ini dalam rangka takwa, dalam rangka menjaga kesucian wanita muslimah agar tidak diganggu. Dzalika azka lakum wa athhar, itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih, tidak diganggu. Kita memakai baju dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menutupi aurat, dalam rangka memakai pakaian terbaik ketika berangkat sholat. Semuanya itu diperintahkan Allah dalam ayat Al-Qur'an. Jadi bukan untuk pamer, populer, terkenal, dan seterusnya. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dengan memilih busana-busana muslimah yang sesuai aturan syariat. Jangan sampai hanya cantik, kelihatannya lucu, tapi tidak sesuai syariat bajunya. Poin ke-51, berhias dengan sesuatu yang diharamkan Allah, seperti gambar porno dan gambar makhluk yang bernyawa. Perhiasan harus mengikuti aturan agama. Dandan, berhias, bersolek tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita memilih misalkan tas, aksesoris, jam tangan, tas, lain-lain, tapi terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, boleh tidak? Tidak boleh. Saya ingin berhias, pakai tas, pakai baju, tapi ada gambar makhluk bernyawa, boleh? Tidak boleh. Gambar yang tidak pantas dilihat, pornografi, boleh? Tidak boleh. Ini termasuk kategori perhiasan yang diharamkan oleh Allah. Atau gambarnya salib, seperti baju-baju pemain bola, sebagian klub, logo klubnya itu ada salibnya. Boleh dipakai oleh bapak-bapak? Tidak boleh, salib harus dihilangkan. Nah ini ibu-ibu yang harus kita perhatikan dalam berpakaian berhias. Jangan dengan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sungguhnya para malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Bahkan dalam hadis yang lain, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian gambar. Bagaimana dengan baju anak-anak? Kalau kita dewasa sudah paham, tidak boleh ada gambar bernyawa. Anak-anak kita bagaimana? Mintanya kaos Superman, Ipin Upin,
Apakah ini gambar bernyawa? Jawabannya iya. Akan tetapi ada sesuatu yang dibolehkan bagi anak-anak, tidak boleh bagi orang dewasa. Maka minimal dari orang tua menyeleksi ketika beli baju. Anak laki-laki yang aman, mobil-mobilan, pesawat, gambar-gambar benda. Jangan gambar makhluk. Dan anak kita dipahamkan. Insya Allah mereka paham. Anak perempuan bajunya juga gambarnya yang sederhana. Bunga. Selain bunga apa lagi? Ya mainan misalkan. Itu anak perempuan. Jangan dibelikan baju-baju yang bergambar makhluk hidup yang bernyawa. Dan insya Allah anak-anak kita akan paham kalau dikasih pijakan oleh orang tuanya. Bagaimana dengan spray, tas sekolah, lemari baju, tirai? Bisa cari yang polos? Bisa. Kalau spraynya anak-anak kita ingin yang bermotif, cari yang aman motifnya. Jangan yang makhluk hidup. Tirai, jendela, tas sekolah, buku, bisa kita carikan yang aman dari gambar makhluk hidup. Karena nanti malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk hidup bernyawa. Maksud malaikat di sini malaikat rahmat. Malaikat yang akan menurunkan kasih sayang. Dia nggak akan masuk rumah yang ada patung, ada gambar. Saya pasang gambar supaya malaikat maut tidak masuk. Enggak. Malaikat maut tidak peduli. Di rumah kita ada patung, ada gambar, dia masuk bisa kapan saja mencabut nyawa. Malaikat di sini tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya, yaitu malaikat rahmat, malaikat yang membawa kebaikan. Karena itu kadang-kadang kami dapati kasus-kasus ada keluarga yang kesurupan, istri kesurupan, anak perempuan kesurupan, ternyata rumahnya full dengan gambar makhluk hidup. Bagaimana malaikat rahmat akan masuk? Yang masuk malah setan-setan. Karena setan itu senang dengan gambar bernyawa. Dia akan membisikkan di telinga kita, ayo pajang. Pajang apa? Barang. Bikin foto keluarga dong sekali-kali di studio. Biar hasilnya bagus, bisa dipajang di ruang. Ini bisikan siapa? Bisikan setan. Supaya orang tahu anggota keluarga kita ada berapa keluarga, berapa saudara. Ini bisikan, padahal itu jelas termasuk kategori gambar yang dilarang karena bernyawa makhluk Maka ibu-ibu nanti kalau lebaran mau foto tidak usah dipajang. Tidak usah dipajang. Habis sholat Id biasanya kan kumpul keluarga, suami, istri, anak. Selfie dulu, selfie. Hah? Oh, selfie. Sengaja. Buat ngetes ibu-ibu. Ngantuk enggak? Nah ini. Maka semua gambar yang bernyawa makhluk hidup jangan kita jadikan kebiasaan. Berhati-hati agar kita tidak ditinggal oleh malaikat yang membawa kebaikan. Begitu juga lambang-lambang agama yang menyimpang dari agama Allah yang benar, salib, jangan dipasang. Tengkorak,
Apalagi? Atau hewan-hewan yang dikasih air keras sehingga menjadi seperti patung. Boleh tidak dipajang di rumah? Tidak boleh. Kadang-kadang suami ada yang senang dengan hewan apa? Apa bu? Kupu-kupu. Akhirnya dikasih air keras sehingga seperti patung. Ini jangan, karena termasuk makhluk hidup. Apalagi kita dilarang menyiksa, membunuh, menyakiti hewan-hewan ciptaan Allah. Atau aksesoris, ikat rambut, gambarnya burung, atau tumbler. Apa tumbler? Botol minum. Tapi gambarnya makhluk. Semua ini ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, perkara yang dilarang jangan kita biasakan. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya foto keluarga tidak usah dipajang, justru akan memancing datangnya jin. Ya, kalau mau nyimpen sendiri di HP, tidak usah dipajang, karena beda antara tersimpan dengan dipajang, itu beda. Yang ke-52, memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang membendung kerusakan. Sebelum terjadi kerusakan, Islam sudah mencegah, melarang. Di antara bentuk kerusakan yang bisa membuat fitnah adalah bila wanita keluar rumah pakai wangi-wangian. Aroma parfumnya akan menggoda laki-laki, akan membuat laki-laki tertarik. Kalau sudah tertarik, selanjutnya terpesona. Kalau sudah terpesona, kelepek-kelepek, ya, baru mencium bau wangi. Maka Islam sebelum terjadi kerusakan sudah membendung. Apa antisipasi Islam? Wanita dilarang pakai parfum, minyak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'taratil mar'atu famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qawlan syadida." Jika seorang wanita mengenakan wangi-wangian, ista'tarat itu parfum, pakai minyak wangi, kemudian melewati satu kaum laki-laki agar mereka mencium aroma wangi tubuhnya, maka wanita tersebut demikian, maksudnya pezina. Riwayat perawi hadis mengatakan beliau berkata dengan ucapan yang keras, qaulan syadida, ucapan yang. Dalam riwayat lain beliau bersabda, maka dia adalah pezina. Dan ini benar-benar terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Wanita-wanita yang tidak memperhatikan ketika keluar rumah dia pakai parfum akan lebih menggoda kaum laki-laki dan lebih riskan untuk diganggu. Karena minyak wangi itu benar-benar mendatangkan hasrat, keinginan. Coba ibu-ibu pakai minyak wangi di rumah, suami kita jadi berkeinginan. Apalagi kalau dipakai di luar rumah, tentu bahaya. Maka saudari-saudari ukhti muslimah, jangan sekali-kali keluar rumah pakai minyak wangi.
Ustadz, saya punya masalah bau badan. Bau badan itu bisa hilang tanpa minyak wangi. Contoh, pakai tawas. Bisa? Bisa. Kalau kurang mempan pakai tawas, pakai MBK. Ada dijual? Masih. Ini sangat efektif menghilangkan bau badan. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Karena dia bukan minyak wangi, dia bedak, dia tawas. Kalau kurang juga, bau badan kita tidak bisa hilang dengan tawas dan MBK, ibu-ibu tangasan. Tahu tangasan? Tangasan itu diuap. Kayak orang pengantin perempuan mau nikah, besok akad nikah, hari ini ditangas, diasap. Tujuannya apa itu? Supaya badannya wangi, tidak bau. Nah besok kan acara itu padat, keringatan dan lain-lain. Namanya tamu banyak, para hadirin banyak, kadang-kadang kita keringetan, ditangas supaya bau badannya hilang. Kerukupan pakai tikar, tapi sudah pakai air dalam panci yang besar, dicampur bunga-bunga yang wangi, panas. Tangasan namanya. Kalau di sini apa namanya? Ibu-ibu berarti dulu nikah nggak digituin ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi yang dilarang adalah wanita memakai minyak wangi-wangian karena akan menarik perhatian. Kalau kita punya masalah bau badan, bisa dengan selain parfum, selain minyak wangi. Mana baju saya udah apa namanya kalau baju? Kalau lama di lemari sebutannya apa? Baju sudah lama di lemari, jadi baunya tidak enak. Apek. Pakai baju yang baunya sudah apek. Bolehkah pakai minyak wangi? Tidak boleh. Boleh? Boleh, karena itu bukan minyak wangi. Itu bukan parfum. Ini nyium bau kayak anak bayi. Ini nggak ada yang bawa bayi. Ini ada ibu-ibu yang pakai minyak telon. Daripada kita memakai minyak wangi, Nabi bilang dia adalah pezina. A'udzubillah min dzalik. Kenapa Nabi bilang wanita yang pakai parfum di luar rumah disebut pezina? Karena menyebabkan zina kecil, menarik perhatian laki-laki. Wanita yang pakai parfum dia pezina karena menyebabkan zina kecil. Si laki-laki jadi melihat, si laki-laki jadi melangkah mengikuti. Maka jangan sampai kita wanita jadi sebab terjadinya zina kecil. Itu Nabi bilang ya pezina. Dan zina kecil ini kalau dilanjutin, diikutin terus, lihat langkah, tangan memegang, hati berangan-angan, maka bisa jadi terjadi zina besar. Na'udzubillahi min dzalik. Parfum minyak wangi ketika keluar rumah. Bagaimana ibu-ibu kalau diizinkan sama suami? Bahkan suami yang nyuruh. Kamu kucel banget, kucel and dekumel.
Sana mandi, pakai parfum, bajunya semprot. Boleh tidak? Suami yang nyuruh. Bukankah istri harus taat kepada suami? Istri betul harus taat ke suami, tapi dalam kebaikan, bukan dalam larangan dan dosa. Walaupun suami yang nyuruh, walaupun suaminya ridho, setuju istrinya pakai parfum, tetap tidak boleh. Maka ibu-ibu, kalau di rumah kita berhias untuk suami pakai minyak wangi, kemudian diajak suami keluar rumah untuk beli kebutuhan, ibu-ibu segera ganti baju yang dipakai di dalam rumah. Pakai baju yang tidak terkena minyak wangi. Dengan salah seorang wanita yang tercium aroma wangi dari tubuhnya karena hembusan angin, maka dia berkata, wahai hamba Allah yang maha perkasa, engkau baru saja keluar dari masjid. Wanita itu menjawab, benar. Ia bertanya lagi, untuknya engkau memakai wangi-wangian? Wanita itu menjawab, benar. Ia pun berkata, sungguh aku pernah mendengar kekasihku Abu Qasim, Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang mengenakan wangi-wangian ketika berangkat ke masjid ini, sehingga dia pulang dan mandi janabah, mandi besar. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, apabila seorang wanita keluar menuju masjid, maka hendaknya dia mandi dari wangi-wangian sebagaimana dia mandi dari janabah. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau mandi, bajunya langsung ganti. Tapi kalau minyak wanginya ada di tubuh, kita mandi supaya kita tidak terkena larangan. Rasulullah juga bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat. Jangan kalian melarang para wanita pergi ke masjid. Para istri tidak boleh dilarang ke masjid. Hendaklah mereka keluar dari rumahnya tanpa mengenakan wangi-wangian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa wanita kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi. Yang seharusnya masjid itu kita tampil bersih, tampil wangi, tapi wanita tidak boleh. Bagaimana lagi kiranya ibu-ibu kalau kita pakai minyak wangi ke pasar, pakai minyak wangi ke tempat perkumpulan, sekolah, tentu lebih utama tidak boleh. Ke masjid saja nggak boleh, apalagi ke tempat lainnya. Dari sini jelas bahwa wanita muslimah ingin dijaga oleh Islam agar kesucian kehormatan wanita tetap terjaga. Di antara bentuknya jangan pakai minyak wangi. Karena kerusakan orang-orang yang pakai minyak wangi, wanita-wanita keluar rumah pakai minyak wangi, dia mendapati pelecehan, kasus dan sebagainya. Jangan tidak menuruti aturan. Ini hikmah kenapa Islam melarang wanita keluar rumah pakai minyak wangi, demi menjaga mereka, menjaga kehormatan. Poin ke-53. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita itu diciptakan oleh Allah berpasangan. Laki perempuan, laki perempuan. Nah, masing-masing golongan, masing-masing jenis kelamin ini, wanita dan laki-laki, punya perbedaan, punya kekhususan. Dari mulai bentuk tubuh, laki-laki
bentuk tubuhnya berbeda dengan wanita, jenis kelaminnya berbeda, gayanya juga berbeda, gaya laki-laki, gaya wanita, cara bicara laki-laki dengan wanita juga berbeda. Maka hendaklah kita menjadi kepribadian yang telah diciptakan Allah. Allah ciptakan kita sebagai wanita, sudah terima. Bergayalah seperti wanita, berjalanlah seperti wanita, berpakaianlah seperti wanita. Jangan meniru-niru kaum laki, karena semua sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah jenis kelamin masing-masing. Dan Rasulullah melaknat kalau ada laki-laki pakai baju wanita atau wanita pakai baju laki-laki. Maksudnya baju laki-laki yang menjadi kekhususan laki-laki, bukan baju laki-laki yang bisa dipakai wanita juga. Baik, laki-laki pakai daster, boleh atau tidak? Tidak boleh. Main bola, boleh nggak? Tidak boleh. Tapi lucu. Nggak ada lucu-lucuan dalam agama. Boleh nggak kita ngelucu, tapi dalam masalah agama? Nggak boleh, itu namanya menghina, menistakan agama. Wanita memakai baju laki-laki, misalnya pakai hem, tahu hem, kemeja berkerah, kemudian celana panjang laki-laki, boleh seperti itu? Tidak boleh. Nah, pakaian wanita ada pakaian yang khusus. Baik, wanita pakai jaket, boleh? Jaket itu baju pakaian khusus laki-laki atau bisa dipakai berdua, laki-laki dan perempuan. Bagaimana ibu-ibu? Hah? Pakai jaket, kan lagi musim. Tergantung modelnya. Kalau model-model outer gitu, panjang sampai sedengkul, lutut, boleh. Boleh. Baik, laki-laki pakai, wanita pakai jam tangan laki-laki yang besar-besar, bentuk bulatannya, sporty dan lain-lain, boleh? Khusus laki-laki nggak jam tangan sporty seperti itu? Jam tangan buat naik gunung, boleh. Tidak dilarang. Jadi yang dilarang adalah ciri khusus laki-laki, itu yang nggak boleh. Kalau bukan ciri khusus, maka boleh. Baik, ibu-ibu pakai sendal suami, boleh tidak? Boleh. Sendalnya jepit atau sendalnya laki-laki lah, boleh. Sekarang dibalik, tergantung modelnya. Kalau sendalnya jepit, walau boleh. Tapi sendalnya selop bunga-bunga, pink lagi, nggak mau bu? Ya saya nggak mau. Ini lagi tanggung, nyari sendal sendiri belum ketemu. Ada sendal istri, nggak boleh. Nggak boleh ya, tidak boleh, kecuali darurat banget, misalnya hujan deras, mau masukin motor,
Kalau dia nggak pakai sendal takut kena paku, di situ ada sendal istri. Boleh dipakai? Boleh, karena darurat, sekedar untuk masukin motor supaya kaki tidak kena paku. Darurat, buru-buru. Ini tidak. Jadi larangan wanita bergaya laki-laki, meniru kaum laki-laki. Hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan seorang wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Dari Aisyah diriwayatkan bahwasanya dia berkata, Rasulullah melaknat wanita yang bergaya seperti laki-laki. Gayanya tomboy, ya, rambutnya dipotong papras seperti laki-laki, akan dibotak. Ini tidak boleh. Wanita tersebut akan mendapatkan laknat. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatu wad-dayyus. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan yang tidak cemburu istrinya berbuat serong, berbuat maksiat. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya dia berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Laki-laki bertingkah seperti wanita. Kemayu. Apa kemayu? Tangannya dilambai-lambaikan. Maka para pemain-pemain film, ya, karena tuntutan film dia harus bergaya laki-laki jadi wanita. Ngomongnya seperti wanita, ini haram. Nggak boleh kalau dia kerja kemudian gaji dari situ, tidak boleh diterima karena haram meniru-niru wanita, atau sebaliknya wanita disuruh meniru laki-laki karena tuntutan film peran, walaupun itu cuma film, haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak boleh kita buat main-main, bercanda-bercanda, cuma bohongan, ini kan cuma film, tidak boleh. Tidak boleh. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dalam aturan berhias, bergaya, tidak meniru kaum laki-laki, laki-laki tidak meniru kaum wanita, hingga kita akan berdiri di atas fitrah yang lurus. Demikian juga anak-anak kita, ibu-ibu. Anak laki-laki dikasih apa, Bu? Boneka. Anak laki-laki kasih mainan laki-laki. Ya, misalnya mobil-mobilan, pedang. Yang laki-laki. Yang perempuan jangan dikasih mainan laki-laki supaya fitrahnya itu terbentuk. Perempuan dikasih main dokter-dokteran, perlengkapan rumah tangga, supaya dia fitrahnya terbentuk menjadi seorang ibu. Main boneka-bonekaan, nah dia dibutuhkan. Nangis, istri, ibu ikut nangis. Jadi posisikan anak putri putra kita sesuai kodratnya. Karena kalau salah, sudah besar, sulit diobati. Punya anak laki-laki di masa kecil dikasih mainan perempuan. Karena saudara-saudara yang lainnya perempuan. Diajak masak-masakan, diajak main wanita, sudah besar bergaya seperti wanita. Ini salah kita.
Justru dari kecil harus dibiasakan pertumbuhan anak sesuai fitrah, sesuai jenis kelaminnya. Jangan sampai berubah kodrat. Poin ke-54. Dan sebagian wanita kalau sudah tumbuh uban, dia insecure. Apa insecure itu? Tidak percaya diri. Akhirnya butuh merubah rambut dengan cara disemir. Tapi yang disayangkan, semirnya milih yang hitam untuk menutupi uban agar kelihatan awet muda. Sejatinya hal itu melanggar aturan agama. Karena Nabi bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis sawat kahawasilil hammam la yarihuna raihatal jannah. Akan ada satu kaum di akhir zaman yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku pernah diajak menemui Abu Quhafah pada waktu Fatu Mekah. Sementara pada kepala dan jenggotnya seperti pohon sagomah, pohon yang bunga dan buahnya berwarna putih karena saking putihnya. Maka Rasulullah bersabda, rubahlah rambut dan jenggot ini dengan sesuatu, namun hindari warna hitam. Ya, Nabi bilang, rubahlah rambut ini dengan sesuatu, tapi jangan dalam bentuk penipuan. Bagaimana kalau warnanya yang lain, pilihannya? Pink boleh, pink. Semir rambut warnanya pink, boleh? Boleh. Jingga, pirang, ibu pengen pirang begitu kan, kayak orang barat. Boleh tidak? Boleh. Yang penting bukan hitam. Kalau setengah pirang, setengah pink, boleh. Asal suaminya nggak malu. Boleh. Tapi kan ini tidak boleh diperlihatkan di luar rumah karena harus tertutup dengan jilbab. Kecuali ketika perkumpulan ibu-ibu. Hanya ibu-ibu yang ada, kita boleh buka jilbab. Karena sesama wanita dibolehkan melihat aurat yang merupakan anggota wudhu. Dan rambut itu anggota wudhu, jadi boleh dilihat. Maka dari itu kaum muslimin, ketika kita ingin semir rambut, sampaikan ke tukang salon, tukang rias, tempat kita menyemir rambut, sampaikan, jangan pakai yang hitam. Ya, kalau pakai yang hitam, kamu tidak saya bayar. Nah, ini harus disampaikan. Maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, pakailah semir rambut yang tradisional, yang asli dari daun pacar, ya, daun katam, ini yang paling bagus, yang original. Jangan pakai yang kimia dan seterusnya, walaupun hasilnya lebih bagus, tapi kita harus menjaga rambut ini, karena rambut itu adalah amanah. Jangan sampai rusak, dan jangan sampai amanah ini disia-siakan. Poin ke-55, mencabut uban.
Uban dilarang dicabut. Karena itu tradisi ibu-ibu kumpul saling cabut uban, cari kutu, ubannya jangan dicabut. Masih ada gak tradisi ini? Kalau dulu kumpul di rumah siapa, saling membelakangi gitu ya. Lain cari kutu, ada yang cabutin uban, tidak. Wahuttu anhu biha khati'ah. Jangan kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim memiliki satu uban dalam Islam, kecuali akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat nanti. Dan karenanya akan menambah baginya satu kebaikan. Kemudian menghapus satu kesalahan. Karena itu ukhti muslimah, uban yang ada ini kalau tidak mau dicat, dibiarkan. Tidak boleh apa? Dicabut. Tidak boleh dicabut. Gimana kalau cukur rambut kepotong? Boleh nggak? Boleh. Karena yang dilarang itu dicabut. Gitu pun laki-laki kalau rambutnya sudah ubanan dia. Dari Abdullah bin Amru diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang mencabut uban. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya uban dia adalah cahaya seorang muslim. Kemudian dari Fadlah bin Ubaid diriwayatkan bahwasanya dia berkata, Rasulullah bersabda, "Asyaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa falyantif nurahu." Uban adalah cahaya di wajah seorang muslim. Barang siapa yang menginginkan cahayanya hilang, silakan cabut cahayanya. Jadi semakin kita banyak ubannya, semakin banyak cahayanya. Maka ibu-ibu jangan malu dibilang sudah ubanan. Malu. Karena ini adalah sunnatullah. Semua orang pasti akan mengalami. Ada yang lambat, belum tumbuh uban. Ada yang cepat, tidak masalah. Ini jangan dicabut ubannya. Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Bagaimana dengan memakai body lotion yang zaman sekarang juga sangat wangi seperti parfum? Apakah diperbolehkan juga memakai parfum laundry yang biasa tercium wanginya? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, parfum minyak wangi itu patokannya yang baunya itu semerbak. Semerbak itu apa sih? Memancar, bukan memancar. Semerbak. Jadi kalau baunya itu bisa dicium satu ruangan, itu semerbak. Bisa dicium
Ya, body lotion itu bukan parfum. Karena kalaupun ibu-ibu pakai body lotion seluruh tubuh, tidak dikatakan pakai minyak wangi, betul nggak? Tapi dikatakan pakai body lotion. Nah, cuma masalahnya kalau body lotionnya itu sangat wangi, maka ini yang perlu dihindari. Cari yang natural. Cari yang wanginya hanya tercium di badan kita saja, tidak sampai semerbak. Sama halnya dengan parfum laundry. Parfum laundry itu kan buat baju. Ya, istilahnya pewangi apa minyak wangi? Kalau pewangi maka boleh, karena tidak disebut minyak wangi. Andaikan ibu-ibu nyemprot ke baju pakai pewangi laundry, itu dikatakan pakai minyak wangi enggak? Tidak. Hingga parfum laundry, pewangi laundry, dia bukan disebut parfum, bukan disebut minyak wangi. Sama halnya dengan deterjen. Deterjen aromanya wangi-wangi kan? Boleh nggak kita pakai? Boleh. Atau saat setrika baju kita disemprot, pakai apa itu? Ya, yang lain-lain lah. Ini pun tidak disebut minyak wangi, karena dia pewangi. Makanya sebut di botolnya saja tulisannya pewangi pakaian apa minyak wangi pakaian? Pewangi pakaian ya. Jadi boleh yang semacam itu. Allah alam. Bismillah, bagaimana dengan koleksi boneka? Koleksi boneka, jika boneka itu maksudnya buat anak-anak, maka koleksinya secukupnya. 1 atau 2. 2 mah bukan koleksi. Jadi kalau untuk anak-anak boleh, tapi untuk orang dewasa tidak boleh. Apalagi boneka zaman sekarang sangat mirip dengan manusia. Yang berapa tahun lalu, yang bonekanya itu katanya bisa ngomong, bisa minum. Boneka apa itu sempat viral kan? Boneka arwah ya? Apa istilahnya? Jadi misal spirit doll. Jadi kalau ada punya boneka, taruh sedotan air minum di botol, di malam berkurang. Oh, berarti dia minum. Ini nggak boleh boneka semacam ini karena sudah menyinggung akidah. Kita punya kepercayaan bonekanya diisi dengan jin. Ya. Persis seperti kaumnya Nabi Musa yang dulu menyembah sapi, yang sapinya katanya bisa ngomong, padahal itu cuma suara angin. Gak boleh kalau boneka yang semacam itu. Kalau boneka yang tidak semacam itu, maka sesuai kebutuhan saja, 1 atau 2, dan itu pun untuk anak-anak, bukan buat ibunya. Tokoh alim ulama boleh tidak? Sama, nggak boleh. Walaupun dia ulama. Karena tidak ada ceritanya di zaman Nabi, ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat menggambar wajah Nabi kemudian dipajang. Nggak ada. Bahkan ini awal terjadi kesyirikan zamannya Nabi Nuh. Sehingga umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir besar. Itu gara-gara ditenggelamin kenapa? Mereka menggambar alim ulama. Generasi yang pertama menggambar alim ulama yang sudah meninggal. Digambar tokoh-tokohnya. Generasi pertama yang menggambar mereka sudah meninggal, datang generasi kedua. Anak-anaknya ngelihat kok ini ada gambar-gambar alim ulama tokoh.
Kayaknya kalau gambar kurang afdol, kita bikin patung. Dari gambar diwujudkan patung. Generasi kedua. Sudah jadi patung, generasi kedua meninggal semua. Datang generasi ketiga, cucu-cucu yang tidak tahu sejarah. Jadi generasi ke-1, generasi kedua umatnya Nabi Nuh menggambar, membuat patung untuk mengenang jasa-jasa alim ulama. Generasi ketiga, mereka tidak tahu sejarah. Sudah ada patung kok kita biarin. Bagaimana kalau kita sembah? Akhirnya disembah selain Allah. Dikasih tahu sama Nabi Nuh tidak mempan. Sampai akhirnya Allah turunkan azab berupa banjir ini. Jadi walaupun itu alim ulama, tidak boleh. Bagaimana presiden, wakil presiden? Boleh kalau darurat. Bagaimana daruratnya? Misalkan ibu-ibu pengelola sekolah, ketika akan ada kunjungan pengawas, pasang foto presiden, wakil presiden. Atau ketika digantungkan di kelas foto presiden, wakil presiden, dibalik dulu. Jangan ditampakkan yang kelihatan wajahnya, itu dibalik. Jika ada kunjungan tinggal dibuka, dibalik lagi. Seperti itu. Jadi untuk darurat boleh. Ya, karena kita hidup di negara yang ada aturannya. Sekolah harus memasang gambar presiden, wakil presiden. Kemudian kantor-kantor harus ada. Kalau darurat itu dibolehkan. Selama kita bisa menghindari tentu lebih utama. Minyak wangi untuk hadir di kajian khusus ukhti, tapi gurunya ustadz-ustadz. Ibu keluar rumah nggak? Kajian khusus ibu-ibu pakai minyak wangi. Keluar rumah atau tidak? Keluar. Kalau keluar rumah kan jalan. Itu dilarang. Baik, sekarang misalkan kajiannya di dalam rumah. Ummahat. Tuan rumahnya boleh nggak pakai minyak wangi? Yang ngisi ustadz laki-laki. Tidak boleh. Ibu-ibu yang lain datang ke rumah ini pakai minyak wangi, boleh tidak? Tidak boleh, karena ibu-ibu pasti keluar rumah, betul? Karena ibu-ibu kan bukan penghuni rumah kan? Bukan tuan rumah. Walaupun pengajiannya di tempat si A, kita datang ke sana itu pakai minyak wangi sudah terkenal larangan. Kebiasaan wanita sekarang ini selfie. Untuk apa Bu selfie-nya? Di upload di IG, di TikTok. Barangkali ada yang naksir. Tidak boleh. Kalau selfie-nya untuk pribadi gimana? Untuk suami, untuk anak-anak. Lebih ringan dibandingkan selfie yang diupload di status, history, Facebook, IG, dan lain-lain. Karena kalau kita upload, kita pasang, pasti menimbulkan fitnah. Sekalipun ibu-ibu fotonya dari belakang. Atau istilahnya ada yang motoin tidak sengaja, candid. Candid ya, apa adanya gitu kan, nggak disetel, nggak disuruh gaya. Tetap tidak boleh. Atau kita gandengan tangan sama suami lagi ngeliatin pantai, dipoto dari belakang. Sambil bikin caption, tangan yang selalu menjagaku. Boleh nggak Bu? Kan nggak kelihatan Pak Ustadz, nggak kelihatan wajah saya, tidak kelihatan alis, karena fotonya dari belakang. Mencegah fitnah itu lebih utama daripada mengobat. Mencegah fitnah lebih utama daripada mengobati. Wallahu a'lam.
Apakah boleh ada gambar makhluk bernyawa pada barang-barang seperti keset, sandal, alat tulis, atau buku-buku tulis? Kalau dihinakan itu boleh. Keset itu kan dihinakan, diinjek-injek, boleh. Sandal dihinakan nggak? Injek-injek boleh. Buku tulis itu mulia karena untuk mencatat ilmu, mencatat pengajian, belajar di sekolah, kampus. Jangan, karena buku itu mulia. Jadi patokannya sesuatu yang hina dibolehkan. Tapi kalau tidak hina, mulia, jangan ada gambar yang bernyawa. Bagaimana menasehati anak remaja yang chattingan dengan lawan jenis di sosmed, Ustadz? Sebagai orang tua kami sudah berusaha menasehati, tetapi masih tetap ketahuan chat dengan lawan jenis. Tanya saja ibu dengan baik-baik, dia itu siapa? Dia apakah TTM, teman tapi mesra, atau siapa? Lagi deket bunda, oh deket, deketnya itu sedekat apa? Sedekat perangko. Jadi ibu-ibu harus bisa menjiwai jiwanya anak muda. Kalau kita ingin ngomong dengan anak muda, jadilah seperti anak muda, sehingga bisa masuk. Kalau ibu-ibu ngajar anak TK, jadilah menjiwai seperti anak TK, betul? Sehingga bisa masuk nasihat kita. Kalau saya ngajar anak TK, saya nggak cocok. Karena terbiasa bawain hadis, Quran, nggak masuk. Bahasanya juga kurang dilatih. Kan anak-anak harus, anak-anakku harus gitu ya, nadanya dipanjang-panjangin. Nah, begitupun menasehati anak ibu yang mulai remaja, masuklah ke dunianya. Ajak komunikasi. Komunikasinya yang asik, yang memang bisa dunia mereka, sehingga bisa masuk. Dan ini butuh keahlian memang, pembiasaan. Kasih nasihat, siapa dia, maunya apa, kok dekat dengan dia, sudah ada kecocokan atau belum, kalau sudah ibu siap menikahkan kamu. Nah begitu. Ya apaan sih ibu, apaan? Nah paling gitu kan anak-anak kita. Suatu ketika kita bercanda dapat salam tuh dari si dia, iya apaan sih ya? Itu berarti dia sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis, normal. Kalau sekedar tertarik, naksir, normal. Karena memang kita diciptakan punya insting suka dengan lawan jenis. Namun kalau sudah lebih jauh, bukan sekedar teman, sudah istimewa, jalan bareng, janjian dan lain-lain, ini harus di stop. Jangan sampai si anak terjatuh dalam dosa besar tanpa sadar. Jadi harus kita komunikasi dulu. Komunikasi caranya ibu-ibu harus masuk ke bahasa mereka, sehingga kita bisa diterima oleh anak-anak. Karena kadang karena faktor kita gak bisa masuk ke mereka, nasihat kita mental. Nah, ini yang jadi problematika. Jadi harus belajar juga kita bagaimana komunikasi dengan Allah. Bagaimana tips memberikan masukan kepada teman yang belum menutup auratnya? Beliau tinggal di daerah lain, jadi saya tidak bisa mengajak beliau ke majelis ilmu. Minta alamatnya bu, minta alamat rumahnya. Untuk apa Pak Ustadz? Kirimkan 1 setel gamis lengkap dengan jilbab, ukurannya M boleh M, jangan L tapi lebih 50 cm, jangan. Ya ukuran M yang sedang menutupi dada, kirimkan ke dia. Nanti ketika sudah diterima paketnya, dia akan konfirmasi, saya sudah terima paketnya, terima kasih ya, jauh-jauh repot-repot ngirim gamis dan jilbab. Ya, semoga bisa bermanfaat, tadi pakai setiap kali keluar rumah. Kan dapat nasihat, bisa dipakai setiap kali keluar rumah.
Kalau di dalam rumah nggak nutup aurat boleh, di luar rumah itu yang harus nutup aurat. Nanti kalau kurang gamisnya kasih tahu saya ya, biar saya kirim lagi. Ya, hingga ada misi dakwah. Kita nggak bisa ngajak dia ikut kajian, tapi bisa dengan cara mengirimkan paket-paket yang dia butuhkan. Semoga dia berkenan, kita dengan bahasa yang baik, semoga berkenan dengan kiriman baju ini dan seterusnya. Atau bahkan kita tawarkan, tiap Ramadan saya siap mensuplai baju buat kamu. Nah ini, agar dia terkena hidayah dari Allah. Dan kita juga jangan lupa mendoakan teman ini. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu boleh ngirim paket bajunya itu nggak langsung yang gamis kurung. Boleh yang satu setel, atasan bawah beda. Bertahap, kita ngirimnya bertahap. Yang dia kira-kira suka. Karena perempuan itu kadang beli baju faktornya karena lucu. Kan karena kebutuhan. Kita kasih yang seperti itu, asal menutup aurat. Atasannya misalkan apa? Bawahnya rok apa namanya, kulot atau apa itu, lebar-lebar. Itu pertama. Nanti yang kedua, baju kurung tapi model gamisnya masih anak muda, motif salur, motif polkadot ya. Yang kelihatan tidak terlalu resmi, hitam dan seterusnya. Itu boleh, karena kita berangsur, bertahap dalam dakwah. Dan Nabi juga mendakwahi masyarakat Makkah juga bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, jika di ruang tamu ada lukisan kaligrafi, misal nama-nama surat di Al-Quran, apakah boleh? Hukum kaligrafi, ya, kalau sekedar hiasan bukan ayat Quran, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau dia ayat Quran. Al-Quran itu kan tujuan diturunkan untuk dibaca, bukan dipajang. Di kaligrafi itu macam-macam bentuknya. Kalau bentuknya bukan ayat Al-Quran, boleh. Misalnya kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Dibuat kaligrafi. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ayat Quran, ini yang jadi masalah. Quran itu diturunkan untuk dibaca, direnungkan, diamalkan. Bukan sekedar dipajang. Kalaupun dipajang, hukumnya makruh. Dibenci, tidak sampai hal. Kalau pakai minyak wanginya di depan teman-teman perempuan, boleh Ustadz? Boleh. Asal ibu-ibu jangan keluar rumah. Misal kita ngundang teman-teman wanita botram. Ibu suka botram? Apa botram? Makan-makan pakai daun pisang, apalagi lagi dingin-dingin begini. Kita undang teman-teman wanita datang ke rumah kita. Kitanya pakai parfum di dalam rumah. Teman-teman yang datang tidak pakai parfum. Boleh nggak? Boleh. Tapi ibu-ibu jangan ikut keluar rumah. Kalau teman-teman pulang, cukup sampai pintu rumah. Jangan ikut keluar mengantar sampai pagar atau sampai pos satpam. Jangan. Nah, kita pakai minyak wangi. Ya, jadi larangan pakai minyak wangi itu kalau kita keluar rumah. Kalau untuk parfum laundry hukumnya seperti apa? Sudah kami jawab. Boleh ya. Parfum laundry itu boleh. Dia namanya pewangi, bukan minyak wangi. Jika sedang di negara kafir, kita tetap menutup aurat tapi kurang syar'i dan pakai bedak lipstik tipis agar orang kafir tidak memandang aneh terhadap muslimat. Bagaimana Ustaz? Pakai bedak lipstik tipis boleh. Kurang syar'i itu gimana maksudnya? Terbuka auratnya? Misalkan kita pakai
atasan bawahan, boleh. Ya. Tapi kurang panjang, misalnya kurang panjang ini menampakkan lekuk tubuh atau tidak? Kalau sampai menampakkan lekuk tubuh, tidak boleh. Dan sekarang itu kita banyak model yang menutup aurat, baju-baju model-model menutup aurat, yang sudah kelihatan selain syar'i juga modis, artinya tidak melanggar aturan agama. Ibu-ibu pakai jasnya tapi panjang karena mau jalan-jalan musim dingin. Kemana ibu-ibu? Turki misalnya, lagi musim salju. Boleh beli jas yang panjang, itu tidak melanggar syariat. Dengan daleman kita tetap gamis. Ini, jadi justru ke negara kafir kita harus bangga sebagai muslimah. Orang kafir itu jangan kita malah takut sama mereka. Kita harus bangga dengan muslimah kita. Karena orang kafir itu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Bolehkah kita ketika WhatsApp kita menggunakan emoticon, stiker-stiker walau gambar? Kalau gambar jangan. Stiker-stikernya yang baik-baik saja. Jazakillah khairan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, tapi tanpa bergambar, kan bisa ya. Ini. Kalau emoji-emoji yang bergambar, hindari. Bagaimana hukumnya seorang yang memakai pakaian yang menutup aurat bahkan sampai bercadar, tapi dia memakai baju yang berwarna-warni sehingga membuat dirinya terlihat lebih cantik dan menarik dari sebelumnya ketika dia tidak menggunakan hijab. Memakai baju menutup aurat, pakai cadar berwarna-warni itu maksudnya apa? Hari ini pakai coklat susu, besok merah marun, besok lagi biru navy, besoknya lagi deep blue. Boleh nggak? Ganti-ganti karena stok gamisnya banyak. Boleh kalau hari ini coklat, besok hijau, besok hitam, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau satu gamis kayak bendera negara-negara yang ikut Piala Dunia. Semua warnanya ada. Ini akan menarik perhatian dan jadi pakaian yang populer. Pakaian terkenal, dan kita sudah pelajari pakaian yang terkenal viral tidak boleh dipakai. Tapi pakaian yang biasa-biasa saja, yang wajar, yang lazim. Jadi patokan berwarna-warni itu perlu dilihat batasannya apa, patokannya apa. Kalau masih wajar dalam hal kewajaran, maka tidak ada masalah. Cadarnya hitam, jilbabnya coklat, masuk nggak ibu-ibu? Masuk, masih wajar. Kecuali cadarnya itu dikasih cat, garis-garis, garis pertama biru, garis kedua merah, kuning, hijau. Boleh kalau begitu ya, akan menarik perhatian. Kalau ada uban di alis boleh dicabut, apa pakai pensil alis warna coklat? Alis itu tidak boleh dicabut. Alis, ini nih, cabut alis apa hukumnya? Tidak boleh, namanya an-nams, mencukur alis, itu dilarang oleh Nabi. La'anallah al-mutanammisat wan namisat, Allah melaknat wanita-wanita yang minta dicabut alisnya atau yang mencabut alis, itu nggak boleh. Walaupun ubanan. Jadi dipakaikan pensil alis saja. Pakaikan pensil alis. Tapi tidak boleh dicabut. Pertanyaan lewat HP. Foto dipajang di kamar menghalangi malaikat rahmat masuk rumah juga? Iya. Karena hadis Nabi umum. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk berjawab. Dan rumah itu
terdapat bagian-bagian. Rumah ada kamar, rumah ada ruang tamu, rumah ada perpustakaan, ada musola kecil. Dipajang dimanapun selama di dalam rumah maka terkena larangan. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Walaupun dipajangnya di kamar mandi, di dapur, selama itu foto makhluk bernyawa tidak boleh. Karena dapur bagian dari rumah, kamar tidur bagian dari rumah. Kakak saya duda 2 anak, menikah dengan janda tidak memiliki anak. Anaknya mahram sama wanita tersebut jika sudah menikah? Jawabannya mahram. Ya, anak sambung. Bahkan anak si duda ini laki-laki apabila sudah dikumpuli. Jadi syaratnya si jandanya harus sudah dikumpuli. Apakah keponakan suaminya termasuk mahram juga terhadap wanita tersebut? Kalau dia sudah dikumpuli, si suami punya keponakan dengan istri itu saja bukan mahram. Jelas ibu-ibu? Kita punya keponakan nih, saya suami punya ponakan laki-laki. Ponakan laki-laki saya dengan istri saya mahram bukan? Bukan. Jadi kalau dengan ponakan asli saja istri kita bukan mahram, apalagi ini istri sambung. Tentu lebih utama bukan mahram. Kalau seorang wanita bekerja jaga toko parfum bagaimana Ustadz? Karena suami sakit, jadi istri harus bekerja. Boleh bekerja, cuma jangan yang jaga toko ibunya pakai parfum. Kalau ingin menawarkan aroma wangi, disemprotkan ke kertas. Kalau di Arab Saudi itu kita lewat toko parfum, kertas kita dibagiin, ternyata dia sudah disemprot wangi dia. Jadi kalau mau beli tinggal kasih kertasnya, ini yang aromanya ini. Jadi bukan kita yang jaga toko parfum malah pakai parfum. Nih cium saja baju saya, wanginya kayak begini. Jangan, atau kita oleskan di tangan kita sebagai penjaga toko, ini cium. Jangan, itu malah menimbulkan fitnah. Ibu kan perempuan, masa nawarin tangan supaya dicium? Ya, tidak boleh. Jadi jangan kita memakai parfum di badan atau di pakaian. Cukup pakai sarana media, kertas, sehingga karton yang agak kaku-kaku itu yang tidak tebal. Ada ya kertas tebal, seperti itu sarananya. Disemprotkan minyak. Bagaimana cara minta maaf taubat dari dosa ngobrol gibah? Gak kehitung gibah ngomongin orang lain berapa orang dan gak sanggup minta maaf ke 1 orang yang sudah kita omongin. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah tanpa mendatangi orang yang kita gibahi. Tutupi dosa kita. Tutupi dosa kita, tapi taubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Misalnya dulu semasa muda pernah memakan harta orang lain dan orangnya udah nggak tahu kemana, sulit dicari. Boleh nggak kira-kira jumlahnya misal total 10 juta dikasih ke ART yang kerja di rumah karena dia orang miskin? Atau kemana baiknya Ustadz? Kalau kita pernah memakan harta orang lain kemudian sekarang kita tidak tahu di mana orang lain tersebut, maka niatkan sedekah. Sedekahkan, jumlahnya berapa, kita sedekahkan dan niatnya untuk bayar hutang, niatnya untuk mengganti uang yang dulu kita makan. Sedekahnya ke siapa? Boleh ke orang yang miskin, orang miskin. Ke pembantu rumah tangga kita boleh nggak? Boleh, tapi tidak menggantikan gaji. Jadi ibu-ibu kalau mau ngasih sedekah ke pembantu yang bantu-bantu di rumah, jangan menggantikan gaji dia. 10 juta kita kasih bulan ini, Januari. Kemudian kita bilang ke pembantu ART kita, kamu gak dapat gaji 10 bulan. Boleh kayak begitu?
Nggak boleh, itu sedekah, gaji, hak ART. Jangan kita culas, pengen bayar utang, adalah gaji KRT saya niatin buat bayar utang temen yang dulu saya makan hartanya. Nggak boleh. Sedekah, nafkah, gaji, kewajiban kita sebagai majikan membayar karyawan kita. Jangan digabung-gabung, dicampur-campur. Kamu kan sudah dapat sedekah bulan ini, nggak usah minta gaji. Bisa seperti itu. Ya, boleh kita kasih fakir miskin, membantu yang miskin, tapi ingat itu adalah niatnya sedekah atas nama teman yang dulu kita makan uangnya. Wanita muslimah boleh menggunakan cincin, gelang atau jam tangan? Boleh Bu, boleh banget. Pakai cincin emas boleh. Gelang emas boleh, jam tangan boleh. Ya, jadi mulai nanti pulang kajian ibu minta sama suami. Ini tangan saya masih polosan. Jadi kalau selama ini disangka nggak boleh, nanti pulang minta sama suami. Yang nitip ya, nitip apa? Cincin emas. Ya, kok tumben tiba-tiba minta? Iya, disuruh ustadz gitu. Kalau uban tumbuhnya di selain kepala yaitu rambut seperti pada ketiak atau janggut, apakah boleh dicabut? Ini yang nanya perempuan atau laki-laki? Kalau di jenggot tidak boleh dicabut kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan boleh, karena perempuan tidak boleh jenggotan. Kalau di ketiak boleh, karena ketiak itu boleh dicukur, boleh dicabut. Bagaimana hukum gambar kartun bentuk makhluk bernyawa di baju atau spray, gambarnya seperti manusia atau binatang tetapi tidak mirip seperti makhluk bernyawa yang asli? Ya, ini kalau memang di dunia tidak ada bentuk aslinya, maka sebagian ulama memberikan keringanan, tapi harus dihinakan, bukan dimuliakan. Gambar kartun bernyawa, tapi di dunia tidak ada bentuknya. Doraemon. Di dunia ada binatang Doraemon. Hello Kitty. Di dunia ada namanya binatang mirip kayak Hello Kitty? Gak ada. Maka boleh. Tapi ingat, dihinakan. Spray, diinjek-injek, ditiduri. Jangan dipajang. Kalau dipajang sudah memuliakan. Memuliakan jangan. Jadikan keset, jadikan spray, apalagi yang diinjak-injak. Dan lain-lain. Bagaimana hukumnya menggunakan sampo yang bisa menghitamkan rambut uban? Kakak saya sudah memakainya dan terbukti ubannya berubah menjadi hitam. Ini mirip dengan semir. Semir hitam membuat uban jadi hitam. Sampo hitam membuat jadi hitam. Apa bedanya? Semir, kita disuruh menyemir rambut, tapi jangan pilih yang hitam karena membuat jadi hitam. Sampo juga demikian. Ya. Jadi kalau membuat jadi hitam, jadi tidak boleh. Karena mirip semir. Kalau di baju anak-anak ada gambar makhluk, boleh tidak, baik berupa karikatur atau tidak. Selama itu baju anak-anak dan gambarnya makhluk hidupnya tidak ada wujud asli di dunia. Ipin Upin ada wujud aslinya? Ipin Upin ada wujud asli? Enggak, wujud asli di dunianya. Saya nanya, ada enggak orang makhluk di Malaysia namanya Upin Ipin? Anaknya masih hidup? Masih SD? Ada? Enggak ada. Ya, maka boleh, tapi untuk anak-anak, bukan ibu-ibu atau bapaknya yang pakai. Dan kalaupun milih lebih selamat tidak mau, silakan cari yang lebih ringan. Gambar mobil, gambar pesawat, gambar tank itu lebih selamat. Allahu ta'ala. Cukup ibu-ibu? Ada lagi? Ya, silakan.
Baik, yang pertama, di dunia ini tidak ada yang paten. Karena semuanya akan musnah dan hancur. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang paten selama kita hidup di dunia. Yang kedua, kaligrafi yang sudah terpajang, kalaupun tetap kita ingin pertahankan, hukumnya hanya makruh. Dibenci saja. Makruh itu bila dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh, kalau kita kerjakan dosa tidak? Tidak, tapi ditinggalkan dapat pahala. Dia dibenci. Dia dibenci, kurang utama, gitu istilahnya, kurang utama. Nah, tinggal pilihannya pada ibu, mau ditutup atau dibongkar, karena tidak ada yang paten di dunia ini, semuanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang paten, ya. Tinggal pilihan ibu mau tetap dipasang, makruh, atau mau ditutupi, terlihat kurang elok, kurang estetik gitu ya. Itu. Kemudian yang di masjid-masjid, bagaimana hukumnya? Tidak ada yang dosa, karena itu hanya statusnya apa? Makruh, kurang utama saja, ditinggalkan lebih utama. Jadi tidak ada yang dosa. Allah a'lam. Jika waktu sama suami pertama punya utang di material orang Cina, tapi suami meninggalkan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, siapakah bertanggung jawab membayar utang tersebut? Tapi rumahnya yang ninggalin istri pertama, yang tanggung jawab adalah suaminya, karena yang berhutang siapa? Suami. Jadi suami bangun rumah, hasil misalkan sebagian materialnya masih hutang sama Cina, kemudian qadarullah terjadi cekcok, cerai, suami nikah lagi, rumah yang ditinggalin oleh istri pertama, ada sebagian yang masih hutang. Ini yang tanggung jawab siapa? Suami. Suami yang bayar, karena hutang itu disandarkan kepada yang berhutang, jadi suami suruh telepon, bayar hutangmu ke material Cina, belum lunas, jangan sampai menjadi menghalang kita nanti saat meninggal dunia. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.